Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transaksi dan alat bayar non tunai. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Ini dia coba ada 8 bahasan sebagai mukaddimah kita dari tanya jawab nanti yang akan membahas detail ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, sebelum saya menyampaikan tentang beli nyicil, beli tidak tunai, beli angsur, jadi ingin menjelaskan tentang jual beli. Jadi jual beli itu ada, jual beli itu beragam. Yang pertama adalah uang tunai, barang tunai. Seperti yang biasa kita lakukan sehari-hari mungkin. Pagi tadi misalnya kita beli sarapan pagi, ada nasi uduk atau tukang sayur ke depan rumah, di mana alat bayarnya kita serahkan tunai dan barang yang dibeli kita terima juga secara tunai. Yang kedua ada barangnya tunai, uang tidak tunai, seperti pengajuan pembiayaan ke bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Beli rumah harganya 350 juta, DP 20 juta. Rumahnya diterima cash, tetapi uangnya masih nyicil hingga 5-10 tahun mendatang. Nah, yang ketiga, dibalik uang tunai, barang tidak tunai. Seperti kita nyerahin baju ke tukang jahit, uangnya tunai, bajunya akan diserah terimakan, kemudian atau kita pesan lemari ke toko furnitur, toko mebel atau toko yang membuat lemari dan sejenisnya. Harganya 5 juta cash, tetapi lemarinya didesain jadi 2 pekan kemudian. Atau dalam transaksi misalnya pre-order, penerbit mau menerbitkan buku, kemudian membuka pre-order uang tunai, kemudian dibuat untuk cetak buku, kemudian dikirim. Nah, yang keempat adalah uang tidak tunai, barang tidak tunai. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Jadi, berdasarkan kaidah ini, diperkenankan jual beli di mana alat pembayarannya tunai, barang tunai. Seperti dokter yang membuka praktek di mana uang dibayar tunai sebagai fee, kemudian layanan medis diterima secara cash. Nah, ini semua tunai. Atau tadi kalau tidak tunai barangnya berarti seperti pembiayaan di bank syariah. Atau alat pembayarannya tunai ya seperti tadi ya, transaksi dengan toko pembuat lemari atau tukang jahit gitu atau pre-order. Yang di layar ini beli nyicil. Kalau beli nyicil berarti kan ada dua. Pertama uangnya yang tidak tunai atau barangnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, intinya nyicil, ngangsur, tidak tunai itu boleh, halal dan mubah ya. Nah, sebagaimana pandangan otoritas fatwa. Jadi saya coba berikhtiar untuk menyampaikan pandangan otoritas, pandangan lembaga di dunia internasional juga di kita. Nah, Lembaga Fikih Islam Organisasi Konferensi Internasional nomor 51 tentang jual beli kredit. Jual beli kredit itu berarti uangnya tidak tunai, nyicil gitu, itu diperbolehkan. Dan jadi yang pertama harga jual beli tidak tunai boleh lebih besar daripada harga tunai. Jadi misalnya Dokter Bambang jual paket alat kesehatan tunai 100 juta, tidak tunai angsuran 5 kali 110 juta. Maka yang 10 juta itu bukan riba, karena ada underlying asetnya, yaitu barang. Kalau tidak salah di pertemuan pertama dulu pernah kita bahas bahwa yang namanya riba itu dua ciri-cirinya. Uang dengan uang, yang kedua benefitnya diperjanjikan, dipersyaratkan. Kalau
dalam contoh misalnya Dokter Bambang jual alat kesehatan tunai 100 juta, nyicil jadi 110, kan berarti uang dengan barang kan. Nah, berarti nggak ada hubungannya dengan riba nih gitu. Kita ulangi lagi ke layar bahwa nyicil, tidak tunai, ngangsur, beli barang ya, beli barang atau jasa, itu diperbolehkan sebagaimana keputusan Lembaga Fikih Oki dan Fatwa DSN nomor 110. Dan harga jual boleh lebih besar. Nah, clear alhamdulillah ya. Nah, kita lanjut. Nah, di halaman berikutnya, ini beli emas titip jual. Nah, beli emas titip jual kayak, atau lebih tepatnya mungkin nabung emas. Sekarang ini kan harga emas boleh jadi dianggap aset yang stabil dan sustain nilai ekonomisnya terus berkembang. Nah, mungkin jadi pilihan ibu-ibu kali ya, mama untuk menjadi tempat investasi. Nah, salah satu fiturnya beli emas online atau nabung emas, beli lalu titip. Nah, sesungguhnya emas itu sebenarnya boleh dibeli secara tunai atau nyicil atau angsur. Emas juga bisa dibeli offline dan juga online. Coba kita bahas satu-satu. Kalau beli emas tunai berarti harga emas 900.000. Ibu-ibu ingin beli 1 gram buat untuk anting buat anaknya. Berarti tunai ya, 900.000 kita transfer, kemudian emasnya diserah terimakan cash juga. Nah, itu boleh. Tidak ada masalah layaknya produk-produk barang yang lain. Nah, begitu pula emas boleh diperjualbelikan secara angsur. Misalnya harga tunainya 900.000 per gram, kemudian dibeli secara tidak tunai. Kalau di bank syariah ada namanya cilem, cicilan emas, cilem. Nah, jadi yang 900.000 akhirnya jadi lebih mahal karena ngangsur. Misalnya angsuran 3 kali jadi 1 juta. Nah, itu juga diperkenankan karena emas menurut fatwa di Indonesia ini adalah komoditi. Nah, sebelum kita lanjut ke online, jadi ceritanya memang ada perbedaan pandangan terkait dengan jual beli emas secara tidak tunai di tataran fikih dengan fatwa. Kalau di tataran fikih memang ada 2 pandangan, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Yang membolehkan ini merujuk kepada pandangan Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Pada tataran fatwa di dunia Islam ini ada 3 mazhab memang. Mazhabnya Bahrain, ada mazhabnya Kuala Lumpur, ada mazhabnya Jakarta nih. Kalau mazhabnya Bahrain itu baik perhiasan ataupun logam mulia itu dikategorikan alat pembayaran, memang harus tunai. Kalau mazhabnya Kuala Lumpur, Malaysia, itu dia dipilah. Kalau logam mulia itu alat pembayaran, sehingga harus tunai. Tapi kalau perhiasan kategorinya komoditi, jadi boleh tidak tunai. Nah, kemudian kalau mazhabnya Jakarta itu baik perhiasan ataupun logam mulia, lempengan, itu sama-sama komoditi sehingga boleh diperjualbelikan secara tidak tunai. Nah, karena apa? Karena yang jadi referensi apakah logam mulia itu alat pembayaran ataupun komoditi dikembalikan kepada pandangan umum masyarakat kita. Masyarakat kita melihat emas ini alat pembayaran ataupun komoditi. Nah, saat ini kan nggak ada yang beli sayuran pakai emas, yang beli barang atau jasa pakai emas, semua pakai alat pembayaran yang sah atau emas. Sehingga walaupun pandangan ini tidak sempurna, tetapi disimpulkan bahwa emas itu adalah komoditi, bukan alat pembayaran, sehingga boleh diperjualbelikan secara tidak tunai, secara angsur atau secara nyicil. Nah, itu subbagian pertama dari halaman ini, bahwa emas boleh diperjualbelikan secara tunai, secara tidak tunai. Nah, jadi mungkin sampai di sini Bapak Ibu bisa memahami bagaimana perbincangan yang boleh jadi tak pernah henti itu. Awal dari pandangan bahwa emas itu apakah alat pembayaran atau komoditi. Bagi yang bilang alat pembayaran berarti harus tunai. Bagi yang bilang komoditi sebenarnya boleh tidak tunai. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian,
kalau melihat perbedaan pandangan tidak hanya dalam emas, sebenarnya sih selama dalilnya tidak sebenarnya dalilnya multitafsir, maka perbedaan pandangan ini semuanya boleh ya. Jadi opsional. Enaknya sih di lapangan juga jadi harmoni ya, sama-sama menghormati. Bagi yang nyaman dengan pandangan tidak bertransaksi dengan ini, ya berarti silahkan mengambil. Bagi yang begitu sebenarnya enaknya gitu, sebenarnya enak karena memang di dalilnya memang opsional. Nah, biasanya di tataran regulator, kalau ada perbedaan pandangan fikih sudah dipilih oleh otoritas salah satunya, maka mengikat ya. Jangankan masalah jual beli emas tidak tunai, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau aja saat dipilih yang lampu merah harus berhenti. Nah, dia mengikat. Jadi tidak ada lagi berdasarkan kita ABCDE orang mendebat polisi, kenapa nggak lampu putih aja, kenapa nggak lampu hitam aja. Nah, dia kalau dalam kaidah fikih hukmul hakim yarfaul khilaf. Jadi keputusan otoritas itu memutus perbedaan. Dan sekian banyak kebijakan ya di otoritas, asosiasi, mungkin di kalangan profesi dokter juga sama gitu. Banyak kebijakan yang intinya ingin memutus perbedaan. Inilah kebijakan kita. Itu tentang jual beli emas secara tunai atau tidak tunai. Kita bergeser dikit ke jual beli online atau offline. Kalau offline nampaknya tidak ada masalah. Nah, yang beli emas secara online, beli emas secara online ini diperkenankan juga Bapak Ibu sekalian dengan syarat. Yang pertama adalah karena online, emasnya nggak dilihat, ini memang emasnya harus ada, bukan bodong, bukan juga fiktif. Bukan bodong, bukan fiktif. Nah, oleh karena itu ini terkait dengan di mana kita membeli. Jangan sampai membeli di tempat yang meragukan. Harusnya sih amanah, profesional, atau pakai indikator lain ya yang legal, diawasi, lembaga keuangan syariah yang jelas-jelas gitu. Nah, supaya benar-benar beli memang emasnya ada. Yang kedua, kalau beli secara tunai atau tidak tunai saat diserah terimakan, emas yang sudah kita miliki itu jelas, bukan lagi kriterianya, tetapi emas yang dimiliki itu emas yang mana gitu. Kalau kita beli emas, beli dulu emas secara online kan seperti kita beli barang melalui marketplace ya, melalui lapak. Pencet gambarnya, ini kriterianya ini. Nah, tapi pada saat diserah terimakan, karena emas itu sudah milik kita, harus dijelaskan, itu emas yang milik saya, itu serinya berapa? Serinya nomor berapa? 31, 21, 22, disimpan di mana? Nah, itu harus begitu. Kalau dalam bahasa fikih, telah berubah jadi mausuf menjadi muayyan. Dari emas yang berkriteria menjadi emas yang spesifik, emasnya itu yang mana gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga dalam fikih, nah saya pribadi sih menyarankan untuk bertransaksi dengan ya penjual yang menurut Bapak Ibu amanah, profesional, memang emasnya ada. Nah, lebih baik lagi kalau memilih lembaga keuangan syariah sebagai tempat membeli karena prosesnya kan sudah melalui proses panjang ya, proses panjang. Nah, itu tentang jual beli emas online. Secara fikih dia terkait dengan ijab kabul, terkait dengan serah terima non fisik. Nah, ijab kabul ini sebenarnya kenapa transaksi online itu diperkenankan? Ya, tidak hanya di bab muamalah, di bab menikah juga ya. Menikahkan anak kita ya dengan mempelai pria di negara lain, di tempat lain, pakai Zoom misalnya, itu juga online. Karena ijab kabul itu ya bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan, bisa dengan alat lain yang difahami. Jadi kalau seseorang langganan koran, kemudian si penjual koran pakai motor keliling kompleks, saat datang di depan rumah kita, dia ngelempar korannya dan jatuh di pekarangan kita. Begitu tiap hari. Nah, tapi kita pahami walaupun tanpa ungkapan terima saya beli, terima saya jual.
Setiap motor berhenti gitu, dia bilang terima saya jual. Walaupun nggak ada ungkapan begitu, tapi semua orang paham di dunia bahwa yang dia lakukan itu tidak sedang bersedekah koran. Dia itu sedang jualan koran. Harganya juga udah kita tanda tangani karena transaksi kita per semester dengan penerbit koran. Nah, itu begitu pula saat kita masuk ke swalayan, ambil barang, serahkan ke kasir, kemudian diinput kata kasir, belanjaan Bapak 500.000. Tanpa ada ungkapan terima saya beli, terima saya jual dengan angka seperti halnya dalam akad nikah, tapi semua paham bahwa rukun-rukun jual beli itu terkomunikasikan, tersampaikan. Karena intinya ijab kabul itu dua sebenarnya. Yang pertama, jelas yang dibeli berapa, barangnya apa, diserahkan kapan, di mana. Yang kedua semua lapang. Dua sebenarnya target. Jadi oleh karena itu selama dua itu clear, baik dengan lisan, tulisan, atau cara yang lain, korespondensi, maka halal. Begitu pula dengan jual beli emas online. Yang kedua tentang serah terima. Jadi serah terima ini memang kalau menurut fikih bisa fisik, bisa non fisik. Belum fisik, bisa fisik, bisa non fisik. Kalau fisik itu barangnya kita pegang di tangan kita, seperti pagi tadi kita beli untuk sarapan, atau apa ya, kita beli HP ke counter HP, HP-nya kita lihat dan kita pegang di tangan. Kalau serah terima non fisik adalah kita barang itu kita beli, kita miliki, tetapi barangnya nggak kita pegang, seperti transfer uang. Jadi saya transfer ke rekening pro kami atau BSMI, saya transfer sejumlah tertentu. Nah, tapi uangnya kan nggak kelihatan. Tapi semua orang paham bahwa saat klik OK di mobile banking, maka uang itu telah berpindah kepemilikan dari saya ke pro kami. Pro kami nggak megang karena itu nyangkut di rekeningnya. Nah, jadi itu serah terima non fisik. Jadi barangnya tidak dipegang di tangan, tetapi dimiliki. Misalnya jual beli rumah. Saya menjual rumah ke Pak Bambang di komplek di Bantul. Nah, di sebuah perumahan di Bantul. Tetapi saya sampaikan Pak Bambang ini sertifikatnya. Rumahnya di mana? Di sana di Bantul. Nah, itu namanya walaupun rumahnya nggak dipanggul, nggak digendong, tapi semua orang paham bahwa ini sertifikat, ini kuncinya. Kan rumahnya nggak dilihat, nggak dipegang tuh, tapi terjadi perpindahan kepemilikan gitu. Nah, gitu juga dengan emas. Emas, jadi selama kita beli 100.000 terkonversi langsung jadi emas, kita beli emasnya di mana? Dia bilang, Bapak masih Bapak miliki ini serinya 001, ini tersimpan di ini dan Bapak bisa ambil kapan saja. Nah, jadi walaupun emasnya tidak ada di tangan kita, tetapi selama memenuhi kriteria berarti telah terjadi namanya serah terima non fisik. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini just tip Bapak sekalian. Ibu A terbiasa ke IKEA. Ingin dong jadi momentum bisnis. Di-share di WA group. Ini para dokter, siapa yang mau pengen titip, saya pakai mobil, pakai box kalian, saya juga butuh beli, tapi bagi para dokter yang mau titip silahkan. Tapi saya buat range untuk yang nilai pembeliannya, nilai barang yang dititipnya di kisaran ini, maka saya terapin tarif just tip, jasa titip. Misalnya yang 1 juta berarti ongkos belinya 50.000 begitu. Nah, maka yang terjadi adalah kita minta dibelikan. Berarti saat misalnya saya yang berangkat ke IKEA, berarti saya menjual jasa membelikan. Jadi bisnis jasa atau ijaroh. Jadi pendapatan saya adalah fee bukan margin. Oleh karena itu, dalam just tip ini berarti nominal fee yang harus diterima itu harus tertera ditentukan di awal saat kita men-share pengumuman ke grup WA gitu.
ke grup Rea, nama just tip. Ya selama yang dititip itu barang halal diperbolehkan. Ya semakin baik lagi apabila bukan halal, bukan sekedar halal yang jadi parameter, tetapi toyib, skala prioritas, ya tidak asal beli, tetapi yang dibutuhkan, halal dan yang dibutuhkan ya. Nah lanjut yang ke halaman berikutnya. Nah di halaman berikutnya ini reseller ya. Jadi reseller itu kalau yang dimaksud dengan reseller itu uang tunai, maka berarti reseller adalah penjual. Jadi reseller itu biasanya kan misalnya stok barang ya. Jadi misalnya saya jualan alat jualan hand sanitizer. Saya stok di rumah, kemudian saya share di grup-grup WA bahwa saya jualan. Nah, kemudian setiap ada pembelian, kemudian saya kirim. Setiap ada pembelian, kemudian saya kirim. Nah, itu berarti saya sebagai penjual, konsekuensinya pendapatan saya sebagai penjual adalah margin, dan saya sebagai penjual bertanggung jawab penuh terhadap resiko barang saat terlambat, saat ada cacat berat gitu. Itu reseller ya. Nah, kemudian lanjut. Nanti seperti apa kalau membuka sub reseller, diskon berlipat, mungkin nanti bisa di sesi tanya jawab. Nah ini pre-order, tadi pre-order boleh dengan transaksi jual beli salam ya. Maka kriteria barang yang dipesan itu harus jelas dan bisa diserah terimakan tepat waktu. Ini kalau merujuk kepada hadis ya, sebagaimana hadis man asla fal yusri fi kaili ma'lum wa wazri ma'lum ila ajali ma'lum. Kalau dropship yang dimaksud adalah harga tidak tunai dan kita tidak ada stok barang, maka lebih tepat kita ini seperti pialang, mediator, bantu mencarikan barang, menghubungkan pembeli dan penjual, sehingga pendapatan kita ini fee bukan margin. Kartu kredit syariah itu polanya adalah fee atas penjaminan. Dokter Bambang ke mall ambil barang, kemudian serahkan ke kasir. Pada saat kasir bilang belanjaan Dokter Bambang ini 1 juta, kemudian diserahkan kartu kredit syariah, karena kartu kredit kan saldonya 0, maka seharusnya tidak bisa dilakukan transaksi tunai, tetapi seakan-akan penerbit kartu kredit syariah itu menyampaikan ke mall tempat Dokter Bambang belanja. Seakan-akan penerbit kartu kredit syariah itu menyampaikan bahwa Dokter Bambang itu nasabah saya, lakukan transaksi secara tunai, saya yang memberikan garansi, saya yang menjamin. Nah, atas ungkapan itu atau dalam kurung penjaminan, atas penjaminan tersebut, maka atas penjaminan tersebut, bank syariah, penerbit itu mendapatkan fee, namanya fee penjaminan. Tetapi, fee penjaminan ini diperbolehkan dalam Islam, namanya ujratul kafalah. Sama juga Bapak Ibu, saya minjem uang ke Dokter Bambang 10 juta. Kemudian Dokter Bambang, ada penjamin nggak? Karena saya nggak punya jaminan, nggak punya SK, sertifikat tanah nggak punya. Nah, kemudian ada pihak ketiga nggak? Saya bilang ada, teman saya nanti yang jamin kalau saya tidak bisa bayar. Nah, itu namanya kafalah, pihak ketiga yang menjamin. Nah, pihak ketiga itu berhak juga untuk mendapatkan fee, namanya fee kafalah, namanya ujratul jah. Nah, ini diperkenankan oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Nah, e-money, uang elektronik, dompet digital, e-wallet, ini kriterianya tiga. Bank penampungnya syariah, merchantnya hanya menjual produk halal, kemudian jika ada cashback diberikan oleh merchant, kalau diberikan oleh penerbit e-wallet itu tidak diperjanjikan. Mungkin ini enaknya kita bahas dalam sesi tanya jawab. Kita lanjut.
Nah, di halaman berikutnya, Bapak Ibu sekalian, setelah kita membahas tentang kartu kredit syariah dan e-money syariah, kita lihat dalam ini ada belanja online. Jadi apa yang dibeli tadi ya, ya tidak hanya halal tetapi yang dibutuhkan, dan itu memenuhi adab dalam berjual beli. Jadi memastikan bahwa hanya yang dibutuhkan yang dibeli. Apalagi kalau kita menggunakan skala primer. Jadi yang dibutuhkan itu adalah barang, produk barang atau jasa yang dibutuhkan. Di mana membelinya? Tentu di tempat-tempat yang kita tahu bahwa keuntungannya untuk kebaikan ya, untuk umat, untuk masyarakat. Jadi tempat beli aja kita pilih-pilih karena tidak hanya sekedar halal, kita ingin berkah gitu. Nah, itu lainnya mungkin ada dijelaskan dalam halaman ini.